The real ganteng, monitor ini Foresight bezel-less. Jadi sisinya itu tipis banget ya semuanya. Aku suka banget jujur. Dan warnanya juga cakep, putih kombinasi sama silver gitu. Ini Lenovo L27H4A, monitor yang punya ukuran di 27 inch. Resolusi layarnya di 2560x1440 atau 2K UHD 16:9 dan refresh rate di 100 Hz. Desainnya elegan banget dan jujur gua suka sih ya. Dan cocok banget sama setup yang lagi kita pakai juga, pakai satu PC kecil Mac Mini M4. Poin plus juga monitor ini udah punya USB port USB-C 3.2 Gen 1, support power delivery 75 watt dan DisplayPort di 1.4. So kalau kalian punya laptop yang udah support USB-C Thunderbolt juga, cukup satu kabel aja itu udah bisa ngedisplay kalian punya laptop, di extend sama udah ngecharge juga si laptopnya. Kalau di setup Mac Mini ya kepake USB-C-nya ini sebagai Thunderbolt sekaligus juga untuk USB hub gitu, karena di sini ada beberapa USB-A. Jadi kan Mac Mini terbatas ya portnya. Semuanya itu USB-C. Kalau butuh device yang pakai USB-A kayak dongle mouse atau keyboard bisa colok ke monitornya jadinya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai HDMI-nya atau DisplayPort-nya juga ada, dikasih port itu juga sama mereka. So untuk connectivity ini lengkap banget. Yang gue salut juga sama monitor ini, walaupun dia tipis banget monitornya, adaptornya itu udah built-in di dalamnya. Jadi kabelnya itu nggak repot, nggak ada adapter di luar lagi. Untuk routing kabel ya jauh lebih gampang lah jadinya. Kakinya dia ergonomic, head adjustment ada, tilt ada, rotate dan swivel juga ada, tapi swivelnya ini dari bagian bawah standnya gitu ya, jadi bukan yang di bagian engsel atasnya. Standnya bagus ya, kayak seri Lenovo L lainnya juga yang baru-baru ya, ada phone holder di sini. Dan kalau misalnya kalian mau pasang VESA juga bisa. Di sini VESA-nya ukuran 100x100 mm. Dipakai VESA ini jauh lebih clean sih setupnya. Untuk akses pengaturan monitornya ada di tombol bagian kanan belakang, ada joystick juga untuk gampang navigate-nya. UI OSD-nya ini punya Lenovo yang udah baru, jadi friendly banget, pengaturannya banyak tapi tetap gampang untuk kita pahaminnya. Secara default ini monitor ada preset standar dengan warna profile yang warm. Secara bawaan tanpa diapa-apain, surprisingly kita dapetin warna yang termasuk akurat di 1,51 delta I untuk warna rata-rata. Tapi emang gue ngerasa warna putihnya ini masih agak kehijauan gitu. CCT-nya dapat di 6634 Kelvin. Kita dikasih juga preset sRGB dan gue highly recommend untuk kalian pakai preset sRGB-nya aja kalau misalnya nggak mau utak-atik warna si monitor ini tapi udah cakep ya. Secara bawah dan jujur emang warnanya bagus ketika gua tes. Rata-ratanya itu kita dapat di 1,05 delta I dengan putihnya dia di 3,69 delta I, CCT di 6127 Kelvin dan ya ini oke banget tanpa kita apa-apain, warnanya itu udah bagus. Tapi untuk profil warna lainnya kayak P3 netral gua nggak terlalu rekomen karena warnanya jadi nggak terlalu oke. So dari profil bawaannya monitor ini secara akurasi warna emang oke, tapi tuningan warna putihnya aja sih ya yang harus dibetulin. Jadi ya mau nggak mau kita harus masuk ke custom juga untuk benerin warna putihnya dulu. At least kalian bisa ikutin settingan yang udah gua atur kayak gini. Kita dapetin putih yang jauh lebih akurat di 0,21 delta I dengan CCT di 6497 Kelvin, warna rata di 1,45 delta I. Nggak sebagus profil sRGB tadi, tapi emang putihnya ini jauh lebih oke ya. Untuk gamut yang mereka klaim di monitor ini dengan panel IPS ada di 99% sRGB dan 90% DCI-P3. Sementara untuk hasil yang kita dapetin di 98,9% sRGB, 73,4% Adobe RGB dan 80,4% DCI-P3. Gue memang nggak targetin ke P3-nya, jadi memang dimaksimalin ke sRGB dapat 99%. So ini sesuai klaimnya mereka, tapi untuk Adobe RGB nggak terlalu bagus sih ya, karena memang mereka nggak ngeklaim itu juga. So dengan data warna ini, coba kita bandingin sama monitor yang kemarin kita review, monitor yang support banget sama MacBook itu. Secara bawaan ini jauh lebih bagus ya warnanya, khususnya untuk P3 dia belum bisa keep up. Jadi kalau misalnya kalian butuhnya cuma sRGB doang kayak gue pribadi, ya tentu ini monitor udah cukup banget ya. Dengan selisih harga juga ya lumayan banget. Jadi kalau misalnya emang kalian nggak terlalu butuh fitur di monitor yang kemarin udah kita review, ya ini udah jauh lebih cukup menurut gua. Dengan perbandingan juga secara desainnya dia Foresight bezel-less ini gue jauh lebih suka memang. Tapi memang warnanya itu nggak terlalu match banget lah sama si Mac Mini ini yang silver. Ya walaupun ada sedikit aksen silver di belakangnya, tapi dominannya itu warna putih. Tapi Foresight bezel-less-nya ini loh yang bikin ganteng banget. Refresh rate juga dia jauh lebih tinggi di 100 Hz. Kombinasi 27 2K juga menurut gue ini udah paling perfect dibanding 27 4K. 27 4K itu kadang scale-nya terlalu kecil ya. Jadi kalau di Mac itu nggak bisa di scale kayak di Windows, ya ujung-ujungnya pakainya 27 2K juga. Fitur tambahan juga di sini ada built-in speaker yang menurut gue suaranya sih cukup aja kalau misalnya kalian emang pengen sekedar denger suara dari PC atau laptop kalian gitu ya, walaupun memang nggak sebagus
speaker bookshelf kayak gini yang jelas. Secara kebutuhan office kerjaan ini udah lebih dari cukup. Gaming casual dapetin 60 Hz tentunya ini monitor 100 Hz jadi udah oke banget ya. Cocok banget sama setup Mac Mini kayak gini dan harganya menurut gue ini budget banget di 3,7 juta aja. Udah dapet port yang lengkap, dapet desain yang keren banget. Foresight bezel tentu gue sangat rekomen kalau misalnya kalian lagi cari monitor budget untuk setup yang minimalis tapi nggak ada kebutuhan gaming kompetitif. Ini gue sangat saranin sih. Plus juga Lenovo ada garansi 3 tahun, bisa jemput juga. Itu harus dipertimbangin juga sama kalian ketika mau beli si monitor ini. Jadi kalau kalian tertarik, boleh cek aja linknya di bio, gue udah taruh. Dan kalau misalnya kalian mau cek, ada database monitor yang versi baru juga. Kita udah bikinin versi update-nya itu dari monitor yang kemarin baru kita review. So, segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka, boleh like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.